أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Hayatul Hasanah yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat hidayah, dan nikmat taufiknya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di taman surga ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sepulang kita dari pengajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya seperti biasa, mari sama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya sehingga bisa sehat kembali seperti sedia kala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan untuk Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjasa membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 30 April 2026 bertepatan dengan tanggal 12 Zulqa'dah atau Zulqi'dah tahun 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, Bu, di Masjid Hayatul Hasanah ini kita akan membahas yaitu Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Kalau di Masjid Nurul Huda, jadi kita bedain Bu ya temanya. Enggak ngehanca yang di sana, enggak ngehanca yang di sini, atau sebaliknya. Jadi beda-beda temanya. Kalau di sini kita bahas Sirah Nabawiyah, kalau di Masjid Nurul Huda kita membahas amalan sehari-hari, ya, amalan dalam kehidupan sehari-hari. Sirah Nabawiyah, sebetulnya Bu, sirah ya, kan kalau di buku-buku itu ditulisnya di sosmed itu ditulisnya sirah, bukan sirah. Sirah itu kan kepala, sirah, sirah ya yang betul. Sirah Nabawiyah. Sirah itu artinya perjalanan hidup. Nah, perjalanan hidup. Atau bisa juga bahasa simpelnya itu kisah lengkap. Sirah artinya perjalanan hidup atau kisah lengkap. Nabawiyah maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah seseorang yang sangat kita kagumi, seseorang yang sangat kita cintai, seseorang yang kita idolakan. Ini fans kita semua. Jadi fans itu bukan, punten Bu ya, fans itu bukan arti pemain bola, artis drakor, artis dracin, artis melolo, bukan. Fans terbaik kita semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, itu yang akan kita pelajari, yaitu perjalanan hidup atau kisah lengkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas keajaiban-keajaiban yang didapat oleh Halimah setelah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tahu siapa Halimah, Bu? Halimah Sa'diyah, ibu susunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya ingin bahas dulu tentang negara-negara Arab. Jadi, Bu, ada namanya Jazirah Arab, ada negara Arab. Jazirah Arab itu adalah orang-orang Arab asli. Orang-orang Arab asli. Bukan berarti yang satunya Arab palsu, bukan. Jadi ada Arab asli, ada negara yang diarabkan. Ini berbeda. Nah, negara-negara Arab asli atau Jazirah Arab tadi itu apa saja, Bu? Kalau kita lihat di Google Maps, negara Arab asli itu ada 7, Bu. Negara Arab asli itu ada 7. Mangga nanti Ibu bisa lihat di Google Maps di HP. 7 negara itu adalah pertama Arab Saudi. Arab Saudi. Ini Arab asli nih, Bu. Arab Saudi. Kemudian Yaman. Ya, Yaman. Justru Yaman ini awal mula ada bangsa Arab. Arab Saudi, Yaman. Yang ketiga Oman. Nah, Arab Saudi yang pertama. Yang kedua Yaman. Yang ketiga Oman. Yang keempat Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu, Bu, yang ada gedung tertinggi di dunia, Dubai. Ya, jadi negaranya namanya Emirat, ya, Imarat atau Emirat. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu ada 2 kota terbesar yang dikenal. Satu Abu Dhabi, ibu kotanya. Yang kedua Dubai. Ini yang keempat, ya. Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab. Yang kelima Qatar. Ya, yang kelima Qatar. Terus yang keenam Kuwait. Yang ketujuh Bahrain. Nah, ini negara-negara asli Arab. Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain. Nah, ini negara-negara yang kemarin dirudal sama Iran, ya. Tapi yang dirudalnya bukan negara Arabnya, pangkalan militer Amerika yang ada di situ. Itu yang dirudal oleh Iran. Baik, itu negara Arab asli. Adapun, Bu, negara-negara seperti Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah, termasuk Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, termasuk Sudan, Bu. Sudan ini kan sampai sekarang konflik nih. Sudan Utara sama Sudan Selatan. Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, itu negara-negara yang diarabkan. Sebelumnya itu jajahan Romawi. Begitu Islam masuk ke negara-negara tadi, maka bahasa mereka berubah dari Romawi menjadi bahasa Arab. Sehingga, ya, orang-orang yang Arab asli tadi pada hijrah, Bu. Hijrah ke Mesir, Palestina, Lebanon, Libya, Tunisia, Maroko, dan sebagainya. Nah, tadi kan kita menyebut ada Mesir, ada Maroko. Itu kan di Afrika, Bu, sebetulnya. Kalau Ibu lihat di Google Maps, Mesir itu benua Afrika. Afrika Utara. Tapi kenapa Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko itu semuanya berkulit putih? Karena di sana ada orang-orang Arab. Orang Arab pada pindah ke situ. Makanya di sana berkulit putih, bukan berkulit hitam. Ya, jadi itu sekelas gambaran saja, ya, mengenai negara-negara Arab. Nabi Muhammad SAW lahirnya di mana, Bu? Di mana? Di Mekah. Ya, Nabi Muhammad lahir di
lahir di Mekah. Mekah itu sekarang masuknya negara apa? Arab Saudi. Ya, ini kan orang-orang sekarang pada berangkat ke tanah suci, Bu ya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Berarti beliau itu tinggal di negara Arab Saudi. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Beliau lahir disebutkan dalam hadis, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fil. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, karena pada saat itu belum ada tahun Hijriah. Kalau sekarang tahun 1447 kalau sekarang. Waktu Nabi Muhammad lahir belum ada tahun Hijriah. Terus kapan ada tahun Hijriah, Ustadz? Tahun satunya kapan? Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Baru itu ada tahun 1 Hijriah. Nah, jadi waktu Nabi Muhammad lahir belum ada tahun Hijriah, tahun 1, 2, 3, belum ada. Makanya kelahiran beliau disangkut pautkan dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu ada apa, Bu? Ada serangan ya dari Yaman. Dari Yaman ini ada pasukan. Pasukan ini dipimpin oleh gubernur Yaman, ya, pemimpin negeri Yaman yang bernama Abrahah. Ya, Abrahah. Abrahah ini pemimpin negeri Yaman. Nah, dia berangkat dari Yaman ke Mekah. Untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Mereka pergi bukan jalan kaki, Bu. Ini pasukan ada banyak. Pasukannya ada banyak. Tapi mereka bawa gajah. Dari Yaman berangkat ke Mekah itu naik gajah, Bu. Jadi bukan kuda lagi, bukan unta lagi. Tekagok, Bu, bawa gajah. Dan gajahnya ini gajah-gajah yang sudah terlatih. Termasuk gajah yang ditunggangi oleh Abrahah, Bu. Gajah yang ditunggangi oleh Abrahah, biasanya, Bu, gajah warnanya apa? Abu-abu kan? Ya, abu-abu. Gajah itu warnanya abu-abu. Khusus gajah Abrahah warnanya bukan abu-abu, warnanya putih. Dan gajahnya punya nama, Bu. Punten kalau namanya sama dengan nama suami atau anak-anak ibu. Nah, nama gajah Abrahah adalah Mahmud, Bu. Punten mun sarua. Ini asli fakta, bukan saya mengada-ngada. Ya, Mahmud, bukan Mamah Muda, Bu ya. Namanya Mahmud, Bu, benar. Mahmud itu kan artinya terbaik, terpuji. Nah, maka si Abraha ini ngasih namanya Mahmud. Iya, betul. Berangkat nih mereka dari Yaman ke Mekah. Nah, di tengah perjalanan ini udah mau masuk gerbang Mekah, Allah ngirim sekelompok burung. Sekelompok burung dalam bahasa Arab disebut Toirun Ababil. Ya, Toirun Ababil. Jadi Ababil itu, Bu, bukan nama burung. Burung Ababil, salah. Ababil itu artinya sekelompok. Atau kalau bahasa kita rombongan lah. Rombongan burung. Kan suka ada yang nyebut burung Ababil. Nggak ada, Bu, burung Ababil. Kalau burung hudhud bener ada. Ya, burung hudhud itu kan kalau bahasa kita sekarang kurir. Kurirnya Nabi Sulaiman. Iya kan, paket gitu kan si burung ini ke Ratu Bilqis paket. Jadi kurirnya Nabi Sulaiman. Kalau ini burung yang disebutkan di surat Al-Fil itu, Al-Fil kan artinya gajah. Yang disebutkan di surat Al-Fil itu bukan namanya burung Ababil. Wallahu alam, pokoknya burung ya, Bu. Burung apa namanya kita nggak tahu. Cuma yang jelas di situ disebutkan Toirun Ababil, rombongan burung. Mereka membawa 3 buah batu yang diambil dari api neraka. Batunya disimpan yang 2 di kaki, yang satunya disimpan di paruh, ya, di paruhnya. Datang rombongan burung ini melempar batu-batu tersebut
ke pasukan Abraha atau pasukan gajah. Dilempar, akhirnya banyak yang mati, kesakitan, kepanasan, luka bakar. Termasuk si Abraha, Bu. Abraha begitu kena batu yang dilempar oleh burung, bukan burung apa ya, rombongan burung tadi, begitu terkena batu dari api neraka, terkena luka bakar, pedih, sakit. Akhirnya balik badan, ingin pulang ke Yaman. Di tengah perjalanan sudah keburu is dead. Non Bu is dead teh? Mati. Ulah maut lah mati weh ya. Karena ini manusia jahanam. Jangan menyebut meninggal ya atau wafat apalagi. Mati lah ya, is dead gitu. Iya. Iya, is dead. Mati itu si Abraha. Nah, sehingga Bu, nah kejadian ini terjadi 50 hari ya, Abraha mati itu, Abraha diserang oleh sekelompok burung tadi. Ini kejadian terjadi 50 hari sebelum Nabi Muhammad lahir. 50 hari sebelum Nabi Muhammad lahir ini pasukan gajah datang ke Mekah dan dihantam oleh burung-burung tadi, ya, rombongan burung yang Allah kirim untuk menghancurkan mereka. Sehingga kelahiran beliau disebut tahun gajah. Awal mulanya begitu, Bu. Kan kita suka bertanya-tanya, tahun sabaraha sih tahun gajah teh? Ya belum ada tahun. Belum ada tahun Hijriah. Kalau Masehinya ada nggak? Ada, Bu. Nabi Muhammad lahir tahun 571. Sekarang kan 2026. Nabi Muhammad 571 Masehi. Ya, Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Adapun Hijriahnya itu nggak ada. Waktu Nabi Muhammad lahir, beliau sudah tidak punya bapak. Kan ada lagunya, Bu ya. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Jadi dalam perut ibunya 2 bulan, bapak Nabi namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu sudah meninggal dunia. Waktu Nabi dalam kandungan ibunya. Sudah meninggal dalam perjalanan pulang dagang. Ya kan dagang di Syam, di negeri Syam. Kalau Syam itu sekarang Palestina sama Suriah tuh ya. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Pulang dari Syam itu kan jauh, Bu. Dari Syam ke Mekah itu jauh. Ya sekarang enak, 1 jam nyampe pakai pesawat. Zaman dulu butuh waktu berbulan-bulan. Dalam perjalanan pulang dari Syam ke Mekah, beliau sakit. Sakit kan transit dulu tuh, Bu. Transitnya di mana? Di Yasrib. Yasrib sekarang ganti nama menjadi Madinah. Jadi, Bu, ini mah kalau lihat di peta, Bu ya. Ini Suriah, Syam, ini Madinah, ini Mekah. Jadi kalau mau ke Mekah berarti melewati Madinah. Nyampe Madinah sakit dan akhirnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia. Ya, Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia. Nah, Bu, berarti Nabi Muhammad pas lahir sudah tahu belum muka bapaknya? Belum tahu. Seandainya ada anak sekarang, Bu ya, lahir, bapaknya udah nggak ada nih, udah meninggal. Ini anak lahir, tahu nggak muka bapaknya? Tahu lewat foto. Karena ini usum selfie foto. Ada fotonya kalau sekarang. Zaman Nabi dulu belum ada foto, belum ada HP, nggak bisa video call kan. Jadi Nabi nggak tahu sama sekali muka bapak saya ini gimana, nggak tahu. Nah jadi begitu Nabi Muhammad lahir, bapaknya sudah meninggal dunia. Dan ada kebiasaan orang-orang Mekah, Bu. Kebiasaan orang-orang Arab Mekah itu kalau punya bayi selalu disusui oleh orang-orang kampung. Ya, disusui oleh orang-orang kampung. Ada ininya, Bu, ada alasannya. Kenapa orang-orang Mekah selalu menitipkan bayinya ke orang-orang kampung? Ada alasannya, Bu. Alasannya yang pertama, supaya bisa berbahasa Arab.
sesuai dengan kaidah nahwu sama sorof, ya ilmu bahasa Arab lah. Kalau bahasa Inggris itu ada grammarnya, Bu. Jadi supaya bisa berbahasa Arab murni. Nah terus emang kalau tinggal di Mekah, emang nggak bisa bahasa Arab? Masalahnya gini, Bu, Mekah itu kan sudah banyak orang-orang asing, bukan orang asli Mekah semua, bukan orang Arab. Ada dari orang asing juga banyak yang pada pergi ke Mekah. Jadi udah bercampur baur orang Mekah sama orang-orang asing, sehingga bahasanya juga kacau. Coba sekarang kalau ibu umroh atau haji ya ke Mekah, ibu bakal ketemu sama pedagang-pedagang. Ibu, murah, 1 real, 2 real. Orang Arab itu. Jadi bahasanya udah kecampur baur, Bu. Kalau ketemu orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, ketemu orang Turki pakai bahasa Turki, ketemu orang Cina pakai bahasa Cina. Jadi bukan zaman sekarang aja, Bu. Bahasa orang Arab Mekah hancur itu apa? Bukan hancur sih, maksudnya tercampur sama bahasa asing. Bukan zaman sekarang, tapi dari zaman dulu pun begitu. Jadi ibu bingung ngomong naonnya. Tanpa ibu ngomong bahasa Arab pun mereka udah bisa bahasa Indonesia, Bu. Murah, manis, kesini. Nyahona eta hunggul sih, Bu. Jadi yang berkaitan dengan dagang gitulah. Nanya berapa, murah, mahal, 1, 2, 3, itu yang mereka tahu. Terus kita nanya, boleh nggak bayar pakai rupiah? Rupiah boleh, 100.000, 50.000 kata mereka. Nggak boleh 20.000, 10.000, apalagi 2.000. Jadi nggak senyawan, Bu. Udah tahu sampai gitu. Jadi bahasa orang-orang Arab di Mekah udah kecampur dengan bahasa orang-orang asing. Nah, itu yang pertama. Supaya ketika sudah dewasa bahasa Arabnya lancar, tidak tercampur dengan bahasa asing. Yang kedua, kenapa dititipkan ke orang-orang kampung? Karena di kampung itu makanannya masih alami. Masih alami. Dan di kampung jarang ada orang asing. Di Mekah udah banyak orang asing. Khawatir bawa penyakit, bawa virus. Namanya anak kecil, Bu. Daya tahan tubuhnya masih lemah. Bisa ketepaan ketularan gitu, Bu. Bisa tertular dengan penyakit atau virus yang dibawa oleh orang-orang asing. Nah, dibawalah ke desa supaya makanannya masih alami, masih murni dan tidak bercampur baur dengan orang-orang asing. Jadi itu memang kebiasaan orang-orang Arab Mekah seperti itu. Termasuk Ibu Aminah, ya, ibunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menitipkan anaknya kepada seorang ibu-ibu, ya, seorang perempuan yang ibu menyusui, ya, dititipkan kepada dia. Awalnya, Bu, ini kan Halimah ini sama suaminya, namanya Harith. Halimah, Ibu Halimah sama Pak Haris ini berangkat dari kampung Bani Sa'diyah, dari desa Bani Sa'diyah, pergi ke Mekah, mencari mencari nafkah dari menyusui anak-anak orang Mekah. Dan Halimah bukan berangkat sendiri, ada rombongan ibu-ibu menyusui. Rombongan berangkat ke Mekah. Jadi menawarkan dirinya, sok siapa yang mau disusuin nama saya, nanti dibayar dengan upah sekian, Nah, Bu, masalahnya banyak teman-teman Ibu Halimah yang tidak mau menyusui Nabi Muhammad. Tahu, Bu, alasannya kenapa? Karena Nabi Muhammad anak yatim, jadi dianggapnya miskin. Ini mah nggak mau anak yatim, jadi dianggap sebelah mata. Termasuk Halimah, awalnya nggak mau. Cuma karena dia belum dapat bayi, punten, Bu, belum dapat bayi. Yang lain teman-temannya udah pada dapat bayi, dia sendiri belum dapat bayi. Akhirnya ya udahlah, kata Haris ini suaminya, udah kita terima aja. Siapa tahu kalau kita menyusui anak tersebut, kalau kita terima anak tersebut, kehidupan kita akan lebih baik lagi. Kasihan ini anak yatim, bayar berapapun udah kita terima aja. Akhirnya, Bu, diterima tuh. Nabi Muhammad bayi diterima oleh keluarga Halimah. Disitulah, Bu, keajaiban mulai terjadi. Nah, apa saja, Bu, keajaibannya? 1, ASI Halimah yang sebelumnya kering
menjadi full. Jadi keluar banyak Bu ASI-nya. Sebelumnya kalau nyusuin anaknya itu nggak keluar-keluar. Kenapa nggak keluar Bu? Karena perbekalannya habis, makanannya habis, minumannya habis, ya kan akhirnya Bu kelaparan, lapar, haus, otomatis ASI juga tidak keluar. Anaknya nangis terus. Ya udah akhirnya kekeringan. Begitu ngegendong ngegendong Nabi Muhammad mau disusuin langsung keluar banyak ASI-nya. Ini ajaib ini Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad dari kecil Bu sudah banyak keajaiban terjadi. Yang pertama itu ASI Ibu Halimah yang sebelumnya kering menjadi full. Bukan hanya bisa menyusui Nabi Muhammad, tapi anak-anak kan bawa anaknya Bu ya. Anak-anaknya Halimah itu bisa disusui sampai kenyang. Pertama Nabi Muhammad dulu disusui sampai kenyang. Setelah Nabi Muhammad kenyang, disusui anaknya sampai kenyang. Coba. Nah ini keajaiban yang pertama. Keajaiban yang kedua, Halimah ini kan sama Haris berangkat dari desa Bani Sa'diyah, bawa unta sama keledai. Ya, tunggangannya unta sama keledai. Untanya ini Bu, awalnya kan gemuk, ya. Terus karena nggak di paraban, dikasih makan gitu ya. Karena tidak diberikan makan, akhirnya kan kurus kering, lambat. Setelah Halimah menyusui Nabi Muhammad, itu unta sama keledai yang sebelumnya kurus kering, tiba-tiba menjadi gemuk dan jalannya cepat. Masya Allah. Unta yang dibawa oleh unta dan keledai yang ditunggangi oleh Halimah dan suaminya yang sebelumnya gemuk tiba-tiba berubah menjadi gemuk. Dan bukan cuma gemuk Bu, ini kan untanya unta betina. Bukan cuma gemuk, tapi bisa keluar susunya, susu unta. Susu unta itu bagus Bu, sangat bagus, sangat bagus. Gemuk, kemudian bisa keluar susunya. Itu Bu begitu diperat keluar air susu unta, diminum sama Halimah, diminum sama suaminya. Sampai dua-duanya kenyang, kan sebelumnya lapar. Minum susu unta jadi kenyang. Ini keajaiban yang kedua. Tadi yang pertama, ASI-nya yang sebelumnya kering berubah menjadi full, ya ada. Yang kedua, unta dan keledai yang ditunggangi oleh Halimah dan suaminya berubah menjadi gemuk dan untanya bisa mengeluarkan susunya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, unta dan keledai tersebut melaju kencang. Ini kan Halimah ini kan ketinggalan sama rombongan Bu. Teman-temannya sudah dapat konsumen, sudah dapat bayi. Jadi pada pulang duluan tuh. Mereka pulang duluan. Otomatis kan Halimah ketinggalan jauh. Nah, tiba-tiba Bu, ini unta sama keledai yang sebelumnya tadi gemuk, bisa keluar susu. Unta sama keledai ini bisa melaju kencang. Cepat Bu jalannya. Melaju kencang, bahkan disebutkan di sini mendahului rombongan Halimah yang sudah lebih dulu pulang. Kaget Bu, loh Halimah, Haris, secepat ini kalian? Kok kalian bisa mendahului kami? Pada kaget Bu semuanya. Lihat tuh Halimah sama Haris, tiba-tiba cepet gitu ya. Nah, di tengah perjalanan disebutkan di sini di malam hari mereka beristirahat karena kan jauh Bu ya, dari Mekah ke kampung Bani Sa'diyah ini perjalanan cukup jauh. Ya mungkin kayak dari Purwakarta ke Jakarta, ke Banten gitu ya, jauh ke Bogor. Karena perjalanannya jauh, akhirnya mereka istirahat dulu di tengah perjalanan tadi. Istirahat ya, kemudian karena kenyang, Halimah kenyang, suaminya kenyang, anak-anaknya kenyang, Nabi Muhammad juga kenyang. Mereka semua bisa tidur dengan pulas. Ini Bu keajaibannya nih.
Ya, mereka semua bisa tidur dengan pulas di tengah perjalanan pulang ke desa Bani Sa'diyah. Apakah cukup sampai di situ? Enggak, Bu. Besoknya kan melanjutkan perjalanan pulang ke desa Bani Sa'diyah. Melanjutkan perjalanan, begitu tiba di desa Bani Sa'diyah, tiba ke rumahnya, ini keajaiban yang keempat. Perkebunan dan peternakan di tempat Halimah berubah drastis. Ya, berubah drastis. Yang sebelumnya perkebunannya kering berubah menjadi hijau. Di Arab juga sama, Bu, ada rumput. Jadi kalau ditanya unta makannya apa, kambing makannya apa, ya sama. Jukut-jukut apa, rumput-rumput juga, Bu, sama. Di sana tumbuh kok rumput, walaupun tidak di semua tempat gitu. Tumbuh di sana, Bu, tiba-tiba berubah menjadi hijau. Perkebunannya menjadi hijau, jadi nggak usah capek-capek mencari rumput, nggak. Karena di tempat dia sudah banyak rumput, ya. Sebelumnya tanaman-tanaman pada layu berubah menjadi hijau. Dan hewan ternaknya juga yang sebelumnya kurus berubah menjadi gemuk. Luar biasa nih. Bu, lihat dari kecil Nabi Muhammad sudah menunjukkan tanda-tanda keajaiban. Padahal cuma menyusui aja kan, Halimah itu menyusui, merawat Nabi Muhammad. Ini Masya Allah. Saya suka merinding gitu ya kalau udah cerita Nabi Muhammad itu. Perkebunan sebelumnya kering berubah menjadi coklat, kan kering itu coklat, ya layu, berubah menjadi hijau. Peternakannya, hewan-hewannya yang sebelumnya kurus berubah menjadi gemuk dan bisa keluar susunya. Di antaranya ada kambing. Kan kebiasaan orang-orang Arab itu kan beternak kambing, Bu. Itu kambing-kambing punya Halimah semuanya gemuk. Dagingnya kalau disembelih, dagingnya terbaik, susunya juga terbaik. Susu kambingnya terbaik, dagingnya juga terbaik semuanya. Dan disebutkan juga di sini, kambing-kambing yang betina sekali melahirkan itu banyak. Wallahu a'lam nggak disebutin berapa. Umumnya kan kambing itu kalau melahirkan 1, 2, 3, 5, Bu, ya, ada juga yang 5. Ini lebih dari itu, Bu. Ya, lebih dari itu, banyak. Jadi, Bu, dalam sekejap Halimah sama suaminya ini, keluarga Halimah ini punya kambing banyak, punya ya mungkin sapi juga gitu ya. Sapi banyak. Dijual ke orang-orang. Dijual hewannya, dijual dagingnya, dijual susunya. Coba, Bu. Sehingga disebutkan di sini Halimah dan Haris dikenal sebagai orang terkaya di kampung Bani Sa'diyah. Yang sebelumnya ya hidupnya sederhana ya, terus berubah menjadi orang terkaya di desa Bani Sa'diyah. Luar biasa, barokah. Barokah menyusui, merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi bukti, Bu, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memelihara, melindungi dan merawat Nabi Muhammad SAW sejak beliau masih bayi. Dari masih bayi udah Allah lindungi, sudah Allah tunjukkan keajaiban-keajaiban beliau. Ya, sudah Allah tunjukkan. Dan Allah terangkan di Quran surat Ad-Duha. Ad-Duha itu surat ke-93 ayat 6. Alam yajidka yatimang fa'awa. Nabi Muhammad, ya, Allah dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Maka Allah lah yang melindungi dan merawatnya, dan Allah memberikan keajaiban dan balasan yang luar biasa kepada ibu susunya. Kaya, Bu. Halimah, Haris jadi kaya. Tadi yang pertama asinya full, ya. Yang kedua, hewan tunggangannya menjadi gemuk dan bisa mengeluarkan susu sehingga bisa dikonsumsi. Yang ketiga, hewan tunggangannya bisa melaju kencang. Mungkin kalau bahasa motor, mobil itu 100 km per jam. 100 km per jam. Cepat, Bu. Melaju kencang. Ya, kilat gitu. Mengalahkan
rombongan yang pulang lebih dulu. Yang keempat, peternakan dan perkebunannya berubah drastis. Ya, berubah drastis. Hasil perkebunan dijual, hewan-hewannya dijual, ya, dibeli sama orang lain. Kemudian dagingnya dijual, susunya dijual, sapi, kambing, unta, banyak dijual kepada orang-orang. Halimah menjadi orang terkaya di kampung Bani Sa'diyah. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya akhiri sebagai penutup, tetangga-tetangganya Halimah tuh yang awalnya mencari nafkah bareng tuh, pergi ke Mekah nyari nafkah bareng, itu pada iri melihat Halimah bisa sesukses itu. Pada iri mereka. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Kambing-kambing milik mereka nih disuruh ngikutin kambing-kambing Halimah. Jadi ningali, oh iya ya, Mbah Halimah ke mana? Ke utara, ke Kaler. Ikuti. Kambing Halimah ke kidul. Ikuti. Cenah. Mungkin gara-gara itu kambingnya bisa menjadi gemuk. Pergi kemanapun ikuti. Apa hasilnya, Bu? Berubah atau tetap? Tetap. Ya tetap. Karena kan yang menyebabkan hewannya seperti itu kan keberkahan Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad di situ. Cuma masalahnya bukan mengambil Nabi Muhammad, ngikutin kambingnya Halimah. Ya udah akhirnya begitu jadinya. Tetap aja. Ini anehnya. Ayo mbak orang ngan sakia-kia we. Sapi kita tetap segini, unta kita tetap segini. Tapi kok perkembangan Halimah begitu pesat, begitu cepat. Diikutin tapi tetap tidak ada hasilnya. Nah, sekali lagi, kenapa ini semua bisa terjadi? Karena keluarga Halimah dan Haris ini merawat, menyusui, memelihara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Bu ya, dari kecil Nabi Muhammad sudah muncul keajaiban-keajaiban. Dari kecil sudah muncul. Jadi bisa seperti itu karena barokah merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, kan Nabi Muhammad sudah wafat. Gimana dong cara kita mengalap berkah? Ya, gimana caranya supaya bisa mendapatkan keberkahan dari Allah? Simple, Bu. Memang Nabi Muhammad sudah wafat. Tapi bukan berarti kita tidak ikhtiar begitu saja, bukan. Ada cara-caranya supaya kita bisa hidup berkah. Apa caranya? Satu, perbanyak sholawat. Ini hari Kamis, Bu. Bentar lagi malam Jumat. Begitu masuk maghrib, bukan hari Kamis lagi, Bu. Menurut Hijriah. Menurut kalender Hijriah, begitu masuk adzan maghrib, bukan hari Kamis lagi, tapi sudah masuk hari Jumat. Kan pergantian hari itu dalam kalender Hijriah ketika adzan maghrib. Beda dengan Masehi. Jam 00.00 atau jam 12 malam baru kita ganti hari. Nah, pergantian hari itu kan ketika adzan maghrib. Nah, jadi Ibu, nanti begitu sudah masuk adzan maghrib, kita amalkan sunnah Rasul malam Jumat. Sunnah Rasul malam Jumat, punten Bu ya, bukan yang vulgar, Bu, bukan, punten. Selama ini kita suka mengidentikan dengan yang vulgar, bukan. Ya itu mah ya pahala juga memang. Cuma maksud saya ada yang lebih hebat gitu pahalanya. Apa diantaranya? Pertama, perbanyak sholawat. Yang kedua, membaca surat Al-Kahfi. Boleh nggak baca Yasin? Ya boleh, Bu. Ibu beres baca Al-Kahfi, baca Yasin. Atau baca Yasin dulu, Ustaz, baru baca Kahfi, silakan. Nggak apa-apa. Saya berpikir begini, Bu. Daripada udah baca Al-Kahfi, punten Bu ya, nonton melolo, nonton drakor, dracin. Daripada buang waktu, mending baca Quran. Gitu kan? Nggak apa-apa. Baca Al-Kahfi, baca Yasin, silakan. Dua-duanya bagus kok. Dua-duanya baca Quran juga. Cuma jangan sampai kita melewatkan surat Al-Kahfi. Karena itu yang sunnah yang pahalanya lebih besar. Baca sholawat, baca surat Al-Kahfi, sunnah malam Jumat itu sampai hari Jumat sore besoknya. Dan perbanyak berdoa. Hari Jumat itu waktu yang mustajab. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan keberkahan. Jadi Bu, supaya dapat keberkahan, satu, banyakin baca sholawat. Yang kedua,
amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hidup kita akan berkah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu Bu ya yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirah nabawiyah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق الله